Hey yo, ibu-ibu kipas sekalian, dah lama sekali kita ini tidak bertukar kata ya. Gimana kabar kalian? Apakah waifu kalian itu masih nggak nyata? Oke, jadi di kesempatan kali ini gue mau bawain kisah baru ya, karya gue sendiri yang judulnya itu Fate Avalon Moonlight. Yang sekaligus cerita ini juga menjadi awal dari segmen baru di channel ini, yakni segmen Kata Pena, yang kedepannya bakal ngebahas fanfiction ataupun original story lainnya. Gimana ceritanya? Langsung aja kita ke storytellingnya. Sorry, it's DJ. Sebelum masuk ke ceritanya, gue ingetin lagi kalau ini tuh cuman rangkuman dari cerita fanfiction Fate series yang gue buat. Jadi kalau kalian cari kemana-mana, ya kemungkinan ketemunya cuman ya beberapa persen. Tapi kalau kalian mau baca cerita lengkapnya, kalian bisa pergi ke link di deskripsi bawah buat baca ceritanya. Oke, lanjut. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya Ren Schneider, mahasiswa biasa di Universitas London yang lagi lembur nugas di perpustakaan kampus. Nah, Ren ini udah capek banget cuy, udah kesel banget. Bahkan mata dia ini udah sampai panas gitu gara-gara kebanyakan baca buku sejarah Arthurian. Nah, di saat dia ini lagi nyari-nyari buku buat referensi tugasnya, dia ini nggak sengaja nih nemu sebuah artefak kuno di salah satu rak buku. Buah artefak berbentuk cawan yang memancarkan cahaya kebiruan. Nah, Ren yang penasaran nyoba buat ngecek, tapi secara nggak sengaja jarinya si Ren ini malah tersayat coy sama pinggiran cawan itu, yang ngebuat darahnya ini mengalir ke dalam cawan. Dan tiba-tiba aja perpustakaan langsung dipenuhi sama kilauan cahaya biru, cahaya yang sama dengan cahaya bulan di saat itu. Nah, di balik ledakan cahaya barusan muncul sesosok cewek cantik layaknya boneka, tapi juga dingin di saat yang sama. Dia adalah Morgan Le Fay, ratu musim dingin dari legenda Avalon. Nah, si Morgan ini tiba-tiba aja ngasih tahu cuy kalau Ren ini tuh secara nggak sadar udah menjadi master dari Morgan, dan secara nggak sadar dia juga berpartisipasi dalam perang perebutan Avalon Grail, versi lain dari Holy Grail yang bisa mengabulkan keinginan penggunanya tapi berisiko buat menghancurkan dunia. Karena selama Avalon Grail ini aktif, monster-monster dari kegelapan Avalon tuh bakal terus bermunculan dan ya menghancurkan peradaban. Ren sendiri tuh benci banget sama dunia sihir karena 16 tahun yang lalu tuh ortunya si Grain ini meningsoi dalam eksperimen sihir yang gagal, yang ngakibatin dia ini harus hidup dalam kesepian dan tinggal bareng sama saudaranya jauh dari rumahnya dia yang sebelumnya. Jadi mulai saat itu Ren ini mutusin kalau dia tuh bakal hidup normal dan bakal jauh-jauh dari mantra-mantra yang gak jelas. Nah, Morgan yang gak peduli ya ngejelasin nih ke Ren kalau London tuh sekarang udah berubah jadi arena perang, dan Ren harus bertarung kalau dia itu mau bertahan di tengah peperangan Master Servant. Ren yang denger itu ya protes dong, dia ini gak mau ikutan, tapi Morgan ini ya bilang itu dengan dingin, bilang kalau dia itu gak ada pilihan, ikatan Master Servant udah terbentuk di antara mereka, dan kalau si Ren ini gak serius, dia itu bakalan meningsoi. Nah, singkat cerita, pas Ren ini sampai di apartemennya, Morgan yang dari tadi ngikutin dia karena Ren sekarang adalah masternya, langsung ngeklaim sofa di apartemen Ren sebagai teritorinya. Nah, Ren yang denger itu ya gimana ya, udah terima aja karena dia ini nggak mau debat, karena ya waktunya ini bukan waktu buat debat, udah malam. Ya Ren yang udah capek gitu ya langsung coba buat tidur lah. Tapi entah karena lucknya dia ini minus atau gimana, dia ini malah mimpi buruk cuy. Dia ngelihat kematian kedua orang tuanya 6 tahun lalu akibat eksperimen sihir yang gagal. Nah, di pagi harinya Ren ini nyoba buat balik ke kehidupan normalnya, tapi naasnya dia malah ketemu sama Voidborn. Dan penampakan si Voidborn ini ya makhluk hitam bergerigi yang punya bentuk itu mirip-mirip sama hewan lah, cuman ya nggak sepenuhnya hewan gitu, masih ada gabungan-gabungan lainnya. Nah, si Voidborn ini tuh mau nyerang si Ren yang lagi dalam keadaan hidup dan mati, ya naluri bertahan hidupnya langsung aktif dong. Dan secara nggak sadar sirkuit mana dia yang selama ini itu udah nggak aktif gitu kan, karena ya dia kan udah pensiun dari dunia sihir-sihiran, tiba-tiba aja aktif lagi cuy setelah dia ini kontak fisik sama Moonlight Chalice, sama artefak cawan yang sebelumnya ini dia temuin di perpustakaan sebelumnya itu. Nah, di bawah bimbingan Morgan, Ren ini bisa pakai sihirnya Shadow Moon Illusion, kemampuan warisan dari keluarganya, keluarga Schneider, yang bikin ilusi dari bayangan dan cahaya rembulan. Dan dengan susah payahnya dia berhasil nahan pergerakan Voidborn. Ya walaupun cuma sebentar, karena setelah itu Morgan langsung muncul dan bantai-bantai gitu pakai sihir esnya, yang ngebuat makhluk-makhluk hitam itu langsung jadi sebongkah es dan ya langsung hancur
gitu, jadi partikel-partikel biru. Jelas Rain yang lihat itu ya shock banget dong, tapi ya Morgan yang cool abis gitu kan, cuek aja gitu. Morgan malah bilang kalau Rain itu harus latihan karena master lain itu pasti bakal ngincer Rain kalau si Rain ini ya yowai, lemah kayak sekarang. Dan yang paling buruknya, pelaku di balik kematian kedua orang tuanya itu juga berpartisipasi dalam perang ini gitu sebagai master dari seorang servan yang kelasnya itu berserker gitu. Nah, Rain sama Morgan ini nyoba buat transfer mana gitu, buat recharge mananya yang sebelumnya habis. Ya, buat kalian yang udah nonton Fate, tahulah gimana caranya mereka ini recharge mana gitu. Ya, lewat kontak fisik gitu, dan ya kontak fisiknya awkward banget lah. Tapi ya Rain ini langsung bisa ngerasain gitu kalau energinya ini udah penuh lagi. Ya berarti terbukti kalau recharge mananya tuh ya berhasil. Pas dia ini lagi latihan lawan Voidborn kecil, Morgan itu ngajarin dia gimana caranya ngerasain mana, bikin perisai dan sebagainya macamnya. Tapi dari kejauhan, Rain sama Morgan tuh lagi diawasi cuy, dan ternyata yang ngawasin mereka tuh Lilith Voss, sesosok penyihir cantik dari Eropa Timur bersama dengan servannya Medea dari legenda Yunani yang ahli dalam memanipulasi. Nah, Lilith sama Medea tuh tertarik banget sama mereka berdua, terutama si Rain ini. Tapi bukan cuma sebagai musuh, tapi ada sesuatu yang lain gitu, macam ketertarikan pribadi gitu. Nah, tiba-tiba aja Morgan ini muncul di cafe tempat mereka berada. Morgan ini langsung ngasih peringatan gitu kalau si Medea sama si Lilith itu jangan aneh-aneh kalau nggak mau jadi pajangan di ruangan si Morgan gitu. Sontak Lilith dan Medea yang dengar itu ya langsung ya ngedown gitu ya, walaupun cuma sementara, karena mereka ini lebih milih buat main halus gitu kan. Mereka ini lebih cocok buat main halus gitu ketimbang main terang-terangan gitu. Nah, buat meningkatkan presentasi kemenangan, mereka ini pergi ke reruntuhan Avalon buat ngelakuin Avalon Pledge, sebuah ritual sumpah jiwa dengan bertukar darah yang ngebuat ikatan mereka ini jadi semakin kuat. Karena setelah ritual, Rain jadi bisa pakai kekuatan es Morgan dan mereka juga bisa saling ngerasain emosi, pikiran, sampai rahasia masing-masing. Ritual ini juga membuat Rain itu bisa melihat masa lalunya Morgan sebagai es, si pelindung peri yang berubah jadi ratu dingin gara-gara pengkhianatan. Ya begitu juga sebaliknya, Morgan ini bisa ngelihat traumanya si Rain gitu. Nah, di tengah ledakan emosi dan kenangan, ritual Avalon Pledge nyaris gagal karena si Rain ini tuh overload cuy. Dia ini nggak sanggup menampung kemampuan dan kenangan yang dimiliki sama si Morgan. Tapi tiba-tiba aja Morgan ini nyium dia. Alasannya buat menstabilkan proses transfer mana. Dan setelah itu ritual mereka ini ya bisa berakhir dengan ya berhasil gitu. Nah, Rain ini mulai ngerasa nyaman sama keberadaan Morgan. Bahkan mereka ini juga sampai masak bareng gitu ya. Walaupun si Morgan ini cuma bisa ngacau gitu pas diajarin Rain buat pakai peralatan modern. Ya namanya juga makhluk dari zaman dulu ya, gimana lagi gitu. Tapi lucu jadi bisa ngelihat sosok ratu legendaris, sosok Morgan gitu berantem sama telur. Nah, setelah makan mereka ini langsung gas lah ya buat latihan gitu. Hitung-hitung buat test drive lah ya kemampuan baru mereka. Nah, buat test drive mereka ini pergi nyari Voidborn di kota. Tapi pas waktu mulai sore, mereka ini dihadang sama sosok servan Great S. Ya, dia adalah Iskander atau yang lebih dikenal sebagai Alexander the Great, dan ya sosok masternya bernama Hugo. Nah, si Iskander ini nantangin mereka berdua cuy buat sparring lawan dia. Walaupun gak mau, di sini tuh Rain itu harus ngelawan Iskander 1 lawan 1. Nah, si Hugo ini pasang barir nih cuy buat mencegah si Morgan ini ikut campur ke pertarungan 1 lawan 1. Tapi ya namanya juga Rain ini minim pengalaman, si Rain ini hampir kalah. Apalagi fisik Rain kan ya cuman bocah yang hidupnya damai-damai aja ya. Ya walaupun dia ini keturunan keluarga sihir, tapi kalau nggak pernah praktek sihir ya mau gimana gitu ya, sama aja kayak manusia biasa. Tapi untungnya dia ini kan terhubung nih sama Morgan yang ngebuat dia ini bisa pakai kemampuan Morgan barengan sama kemampuan dia di saat yang bersamaan. Dan ya mulai dari situlah serangan balik dari Rain dimulai. Oke, gimana tuh ceritanya? Gantungkah atau terlalu ringkaskah? Ya kalau gantung ya memang sengaja dibuat gantung gitu. Jadi buat kalian yang tertarik buat bacanya gitu kan, atau yang tertarik sama konsepnya, atau yang tertarik sama Morgan ya, kalian bisa baca ceritaku lewat link di bawah cuy. Oke, segitu aja dulu gitu kan. Thanks yang udah nonton sampai detik ini. See you next time and bye bye.